بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa sifat-sifat syurga. Di antara yang telah kita jelaskan adalah sifat tanahnya dan sifat kerikilnya. Bahwa kerikil yang terdapat di dalam syurga adalah dari yakut dan dari al-lu'lu'. Sedangkan tanahnya adalah dari za'afaran yang bercampur dengan misik. Dan telah kita jelaskan pula tentang sifat kamar. Kamar-kamar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi ahlul jannah di dalam syurga. Bahwa Allah Azza wa Jal telah mempersiapkan bagi mereka kamar yang luas. Yang luasnya berapa luasnya? Seluas 60 mil. Lebarnya berapa ya, Pak Yunus? Sama. Juga 60 mil lebarnya. Yang mana kamar tersebut, bila kita berada di luar, maka kita melihat bahagian dalamnya. Bila kita berada di dalam, maka terlihat bahagian luarnya. Dan kamar yang seperti ini ciri-cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kaum mukminin yang akan mendapatkannya memiliki 4 ciri-ciri. 4 amalan yang sering dia amalkan. Abu Bakar, apa 4 amalan ini? Baik dalam hal berbicara, kemudian it'amut ta'am, memberi makan, senantiasa berpuasa, kemudian salatul lail wan nasu niyam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala
an nakuna min ahliha. Kemudian juga telah kita sebutkan bahwa di dalam syurga terdapat al-khiyam, kemah-kemah. Yang mana kemah-kemah tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan ciptaan yang sangat indah sekali. Terbuat dari mutiara dan isinya, ruangannya sangat luas. Tingginya 60 mil. Yang pada setiap rukun dari rukun-rukun yang terdapat di dalam kemah tersebut, masing-masing telah tersedia seorang wanita bidadari min ajmalin nisa, dari bidadari atau wanita yang paling cantik. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali memasuki pasal yang berikutnya. Kita kembali berjalan-jalan di dalam surga, walaupun hanya sekedar mendengarkan hadis-hadis, ayat-ayat, nusus yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi araikiha wa sururiha. Pasal yang berikutnya penjelasan tentang araik. Al-araik itu jamak dari al-arikah. Jamak dari al-arikah. Yang dimaksud dengan al-arikah adalah kalau dia sebagai seorang raja, maka itu singgasananya. Kalau dia sebagai orang yang kaya, maka itu adalah sofanya, tempat dia biasa beristirahat. Kalau dia sebagai seorang pengantin, maka al-arika adalah kamar mempelainya, di mana dia akan bersanding atau dia akan bersama dengan istrinya. Maka al-arika ini ya adalah ranjang yang dihiasi, diberikan berbagai macam hiasan-hiasan sebagaimana layaknya kamar pengantin. Mungkin banyak dari kita yang mengetahui ciri-ciri dari kamar pengantin tersebut. Ranjangnya dihiasi, dikasih kelambu, ya. Kemudian dihiasi dengan berbagai macam hiasan agar terlihat indah dan menyejukkan pandangan mereka yang akan menjalani kehidupan yang baru dalam rumah tangga sebagai pengantin baru. Maka itulah yang disebut dengan al-arikah. Wa sururiha, dan ranjang-ranjangnya. Dan ranjang-ranjangnya. Di antara bahagian dari al-arika adalah sarir. Adalah ranjang itu sendiri. Namun tidak semua sarir dikatakan sebagai arika. Kalau hanya sekedar ranjang, ya bukan arika. Nah, kapan dikatakan arika? Kalau ada tambahan-tambahannya. Ada ranjangnya, ada kasurnya, kemudian kasih lapis di atasnya, lalu dikasih kelambu, hiasan, layaknya seperti kamar mempelai, kamar pengantin. Nah, baru itu dinamakan al-arikah. Al-araiku jam'u arikatin. Al-araik itu jamak dari arikah. Qala Mujahidun 'an Ibn Abbas fi tafsir qawlihi ta'ala. Berkata Mujahid dari Abdullah bin Abbas
dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 31. Muttaqiina fiha 'alal araik. Bahwa penduduk surga itu mereka bersandar. Mereka bersandar di dalam surga di atas arikah-arikah mereka. Di atas ranjang-ranjang mereka. Ya. Begitulah keadaan ahlul jannah. Mereka dalam keadaan bersenang-senang merasakan kenikmatan. Ya biarlah. Sewaktu mereka di dunia mereka beribadah. Mereka meletihkan diri mereka. Benar kata pepatah. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Naam. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya kita menderita terlebih dahulu. Kita beribadah selama kita di muka bumi ini. As-sa'yu ilal khairat, fastabiqul khairat. Berlomba untuk mencari amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya biarlah kita menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berletih-letih diri. Terlebih dahulu suatu saat kita akan merasakan hasilnya, yaitu di akhirat kelak. Dan pembukaannya tatkala kita telah meninggalkan dunia ini. Kita merasakan kenikmatan di alam barzakh dan kita lebih lagi merasakan kenikmatan tatkala Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga. Maka mereka bersenang-senang di atas arikah mereka. Apa yang mereka inginkan datang sendiri. Mereka ingin memetik buah-buahan, maka sungguh sangat dekat tatkala mereka hendak memetiknya. Wa qutufuha daniyah. Tatkala mereka hendak memetiknya sangat dekat. Mereka bisa memetiknya dalam keadaan tidur, duduk, bersantai-santai diri. Nah, la takunu arikatan hatta yakuna as-sariru fil hajalah. Tidak dikatakan sesuatu itu arikah sampai ranjang itu dihiasi dengan al-hajalah, yaitu hiasan-hiasannya. Ada tirainya, ada kelambunya, ada hiasan-hiasannya layaknya seperti kamar pengantin. Nah itu baru dikatakan arikah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Fa idza kana as-sariru bighairi hajalah la yakunu arikah. Maka apabila ranjang itu tanpa hajalah, maka tidak dinamakan arikah. Wa in kanat hajalah bighairi sarir, ya. Dan begitu pula sebaliknya, walaupun ditambah hiasan-hiasan itu tapi tidak ada ranjangnya, lam takun arikah, ya bukan arikah juga namanya. Fa idza ijtama'a kanat arikatan. Nah, kalau digabungkan, situ ada ranjangnya, lalu ditambah dengan hajalah, hiasan-hiasannya. Nah, barulah dinamakan bahwa itulah yang dimaksud dengan al-arikah. Nah, berarti arikah itu ibaratnya seperti itu. Tempat yang indah, yang di situ telah tersedia ranjang, yang dia akan bersama dengan istrinya, tinggal di dalamnya, penuh dengan kenikmatan. Wa qala al-Laitsu al-arikatu sariru hajalah. Yang dimaksud dengan al-arikah adalah ranjang yang dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan, tirai dan lain sebagainya. Fal hajalatu was-sarir arikatun wa jam'uha araik. Maka al-hajalah, hiasan-hiasannya itu bersama dengan ranjangnya disebut arikah. Jamaknya adalah araik. Wal hajalah hiyal bashkhanah. Yang dimaksud hajalah adalah bashkhanah. Nah, ini bahasa Faris, ya. Nah, bahasa Parsi. Allati tu'allaqu
fauqas sarir. Jadi kalau di bahasa Persinya namanya bashkhana. Itulah al-arikah, ya, al-hajalah yang biasanya digantungkan di atas ranjang-ranjang. Nah, itu semacam kelambu, ya, tirai, nah, yang disediakan untuk mereka yang hendak menjalani rumah tangga yang baru. Wa fil hadithi anna khataman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana mithla zirril hajalah. Dan di dalam satu hadis yang sahih bahwa salah satu tanda kenabiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya khatam. Ya, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di tubuh beliau, di bahagian punggung beliau, itu bentuknya seperti zirrul hajalah. Ya. Zirrul hajalah. Seperti kancing, ya. Kancing-kancing untuk menutupi kelambu dari kamar pengantin tersebut. Ya. Kita akan mengetahui kelambu itu ada pembukanya untuk menutupinya dengan kancing. Nah, seperti itulah zirrul hajalah. Itu tanda kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu telah mendapatkan kabar dari berita-berita yang terdahulu, dari kitab-kitab terdahulu, dari kitab Injil, bahwa salah satu tanda seseorang yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang terakhir ada tanda kenabiannya. Dan itu dilihat oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu beliau pun bersaksi untuk menyatakan keislaman beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, besarnya itu seperti kancingnya al-hajalah. Ada sebahagian para ulama yang menafsirkan bahwa al-hajalah di sini adalah seekor burung. Ini burung puyuh. Tahu ya, burung puyuh kecil yang ada telurnya. Ya. Nah, zirnya itu adalah telurnya burung puyuh. Telurnya burung puyuh. Ya, seperti itulah besarnya tanda kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun ada sebagian ahli bahasa mengingkari bahwa al-hajalah yang dimaksud di sini adalah diibaratkan seperti seekor burung, yaitu burung puyuh. Mereka lebih mendekatkan makna al-hajalah sebagai kamar pengantin, kamar mempelai, dan zirnya itu adalah kancingnya. Wa huwa zirrul ladzi yajma'u baina tarafaiha min jumlati azrariha, yaitu kancing yang menggabungkan antara dua ujungnya. Ya. Dari jumlah sekian beberapa kancing yang terdapat pada kelambu al-hajalah tersebut. Wallahu a'lam. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah menjelaskan pada kita bahwa ahlul jannah mereka pun mendapatkan hadiah al-araik. Mereka bersandal di atas arikah mereka, menunjukkan ketenangan mereka dalam hidup, kebahagiaan, kesenangan bersama dengan pasangan-pasangan mereka. Faslun fi asjariha wa thimariha wa dhilaliha. Penjelasan yang berikutnya pasal tentang pohon-pohon surga. Gimana bentuk pohon surga itu? Demikian pula buah-buahannya serta naungannya, tempat mereka bernaung, bagaimana ciri-cirinya, disebutkan dalam bab ini. Yakni anna asjaral jannati naw'an. Ketahuilah bahwa pohon-pohon surga itu ada dua jenis. Pohon surga ada dua jenis. Naw'un lahu syabihun fi hadhihi dunya. Jenis yang pertama itu mirip dengan pohon-pohon yang ada di dunia ini. Mirip dalam hal
namanya. Tapi tentunya hakikatnya berbeda ya ikhwan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu perkataan Ibnu Abbas, bahwa segala bentuk buah-buahan, pepohonan yang ada di dunia itu dalam surga juga ada. Tapi berbeda keadaannya. Kalau di dunia ini pahit rasanya buah itu, maka di dalam surga kita mendapatkan sangat manis sekali. Ada yang basah, ada yang kering, namun semuanya lezat dan manis. Nah, maka pohon surga itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, ada yang mirip dengan pohon dunia dalam hal penamaannya. Wa dzalika kasidril ladzi huwa syajarun nabaq. Yaitu seperti pohon bidara. Ya. Pohon bidara. Sidr. Yaitu syajarun nabaq. Pohon yang memiliki nabaq. Nabaq itu buah kecil-kecil. Jadi kalau pohon bidara itu ya kawan, ciri-cirinya banyak tumbuh di padang pasir banyak. Nah, terutama daerah Sabak. Daerah Sabak yang sekarang juga bernama Ma'rib. Itu banyak sekali tumbuh padang pasir di Yaman. Nah, dan itu pada hakikatnya sebagai pohon pengganti bagi penduduk setempat disebabkan karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpaling untuk beribadah kepada Allah. Mereka lebih senang beribadah kepada matahari, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Sabak itu salah satu tempat yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda kekuasaan Allah. Sangat subur sekali tempat itu. Jannatan an yamin wa shimal. Dua kebun-kebun yang lebat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Ketika kita melewati tempat tersebut di suatu jalanan, kanan dan kirinya penuh dengan kebun-kebun yang lebat. Buah-buahan yang lezat, manis. Nah, sampai Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menjelaskan, ya, menunjukkan saking banyaknya buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka berupa rezeki. Seorang wanita kalau hendak mengambil buah-buahan, itu hanya mengambil keranjang misalnya. Lalu kemudian dia pergi ke bawah pohon, digoyang, jatuh semua. Pada berjatuhan, penuh. Sudah, pulang. Subhanallah. Ya. Nah, enggak perlu capek-capek manjat gitu. Tinggal digoyang, berjatuhan. Selesai, pulang kembali. Dan seakan-akan tidak ada habisnya. Nah, terus berbuah. Jannatan an yaminin wa shimal. Allah mengatakan, makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian. Itulah negeri yang baik. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Fa'aradu. Ternyata mereka berpaling, mereka enggan untuk beribadah kepada Allah. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar. Bendungan jadi bobol, ya. Bendungannya menjadi bobol. Kalau kita melihat Ma'rib itu masih ada bekas-bekas bendungan yang lama. Ya, batu-batunya sebagian masih ada. Itu bobol yang menyebabkan Yaman pun tenggelam. Kebanyakan dari penduduk asli mengungsi ke tempat-tempat yang lain, ke Kufah, Irak, Baghdad, ya, ada yang ke Hijaz. Mereka berpencar-pencar. Sebabkan karena tempat mereka tenggelam. Ya. Fabaddalnahum bijannatayhim jannataini dzawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil.
Lalu setelah itu kami gantikan 2 kebun yang lebat-lebat itu tadi, kami musnahkan, lalu kemudian kami ganti dengan kebun-kebun yang lainnya. Akan tapi tidak seperti yang pertama. Ya, khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil, 3 macam pohon. Yang pertama khamtin, ya, pohon ini tumbuh yang dimanfaatkan bagian akarnya biasanya dibuat siwak, ya. Nah, itu khamt. Diambil akarnya lalu kemudian dibuat jadi siwak. Ya. Mungkin kita pernah melihat, ya kan? Sebagian ikhwan bersiwak dengan batang. Nah, itu dari akar, diambil dari akarnya. Nah, kadang mereka mengambil dari batangnya tapi sekali pakai selesai. Ada buahnya tapi enggak dimakan, enggak bisa dimakan. Pedis. Pedis sekali, kecil-kecil. Nah, ya, enggak bermanfaat. Ya, manfaatnya sedikit. Nah, asal ini enggak ada buah sama sekali. Ya, ibarat yakni daunnya itu seperti pohon pinus tapi kecil. Kecil bentuknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sidr ini, ya. Pohon bidara. Pohon bidara ini ciri-cirinya, ya, durinya banyak, nah, dan sering berjatuhan, ya. Kalau durinya sudah berjatuhan, ya, kalau kita nggak pakai sendal, ya, tertusuk. Nah, dan keras durinya. Ada buahnya, tapi buahnya ya itu, namanya ini nibek. Nah, buah nibek ini, buahnya pohon bidara itu kecil. Apa ya kalau seperti di sini itu? Tahu kersen? Tahu buah kersen itu? Yang kecilnya, jangan yang besarnya, yang kecilnya. Buah kersen itu kecil. Nah, nibek ini yang kecilnya buah kersen itu yaitu. Ya, ini kecil sekali. Nah, kadang-kadang ada yang besar juga, ada sebagian. Tapi kering, tidak basah. Nah, kemudian bijinya lebih besar daripada yang bisa dimakan gitu. Nah, ya paling yang bisa dimakan bagian luarnya itu sedikit sekali. Nah, bijinya itu lebih besar. Nah, walhasil itulah disebabkan karena mereka berpaling menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengazab mereka. Maka ikhwani fiddin azakumullah, bahayanya maksiat menyebabkan hilang barakah, menyebabkan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketaatan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menolak bala, menolak terjadinya musibah. Nah, kasidril ladzi huwa syajarun nibq, maka seperti pohon bidara, ya, yang memiliki buah nibq itu tadi. Nah, di dalam surga ada pohon bidara itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Ya. Ashabul yamin, kaum mukminin, tahukah engkau apa yang akan didapatkan oleh mereka? Mereka berada di dalam surga pada pohon bidara yang makhdud. Ya, makhdud yakni yang terpotong duri-durinya. Jadi kalau dalam surga pohon bidaranya enggak punya duri. Kalau di dunia durinya banyak betul. Nah. Ya. Wa makna makhdud, qala Qatadah al-muwaqqar alladhi la syauka. Yang dimaksud dengan makhdud, ya, kata Qatadah rahimahullah ta'ala, yaitu yang dibesarkan dan dibanyakkan buahnya. Jadi buahnya itu, nibeknya itu besar. Sebagian menggambarkan ya seperti kendi.
besarnya itu. Ya. Jadi kalau di dunia itu kecilnya seperti ini, buah kersen yang kecil, maka di dalam surga besar. Ya. Dan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada durinya. Tidak ada durinya. Nah. Allah Subhanahu wa taala selalu mempermisalkan dengan pohon-pohon yang ada di zaman Arab tentunya pada waktu itu. Ya, untuk lebih mendekatkan pemahaman mereka. Oleh karena itu kenapa enggak disebutkan duren? Kenapa enggak disebutkan buah-buahan yang ya kita rambutan, ya. Enggak disebutkan karena mungkin kalau disebutkan pun mereka enggak paham gitu loh. Ya. Nah, seperti durian misalnya. Ya. Kalau seperti ini keadaannya, bahwa di dalam surga itu tidak ada yang berduri, tidak ada yang memudaratkan. Maka buah durian pun mungkin dihilangkan durinya. Tidak ada durinya, karena memudaratkan kalau ada durinya, iya kan? Nah, maka tidak ada duri. Fa inna sidrad dunya katsirus syauq qalilus samar. Pohon bidaranya di dunia ini durinya banyak, buahnya sedikit. Ya. Wa fil akhirah bil aksi min hadza. Sedangkan di akhirat pohon bidara itu sebaliknya. La syauka fi, tidak ada durinya. Wa fihi tsamarul katsirul ladzi qad athqala aslahu. Sebaliknya buahnya itu sangat banyak sekali yang sampai-sampai memberatkan batangnya. Merasa berat sendiri karena saking beratnya buah yang dipikul oleh pohon ini. Nah, bayangkan kalau satu buah nibok itu seperti kendi. Subhanallah. Ya. Rawal Hafidh Abu Bakr Ahmad ibn Sulaiman An-Najjar an Amir ibn Sulaim qala. Telah diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Bakr Ahmad bin Sulaiman An-Najjar dari Amir bin Sulaim, beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulun." Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, "Inna Allah la yanfa'una bil a'rabi wa masailihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi manfaat kepada kita dengan adanya orang-orang Badu, ya, dan pertanyaan-pertanyaan mereka, ya. Jadi orang Badui itu bermanfaat. Nah, ya, walaupun kita kenal sifat mereka itu keras, ya, dan kadang-kadang tidak mengerti adab. Nah, nggak punya adab kadang-kadang. Datang kepada Rasulullah SAW, bajunya ditarik. Ya Rasulullah, berikan padaku hartamu, harta yang kamu miliki. Bukan dari orang tuamu. Bukan dari warisan orang tuamu. Para sahabat sampai marah. Kencing di masjid. Bayangkan. Berdoa. Apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan kamu rahmati ya Allah. Nah, doa seperti ini, ya. Tentunya para sahabat yang mendengarkan itu ya naik pitam juga melihat keadaan Badu yang seperti ini. Nah, datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Belum sampai ke majelis, dari jauh sudah bertanya, teriak itu. Ya Rasulullah, sudah teriak. Ya. Nah, kata Talhah yang hadir pada waktu majelisnya Rasulullah SAW. Ya, yusma'u dawiyu sautihi wa la yufhamu ma yaqul. Didengarkan dengungan suaranya, tapi karena saking jauhnya tidak difahami apa yang dia katakan. Ngomong apa dia? Teriak dari jauh sudah bertanya, bayangkan. Ya, kalau adab kan datang dulu, ya, permisi. Kalau orang Jawa monggo, ya. Baru duduk, dipersilahkan duduk, baru bertanya. Adab yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baduy ini enggak. Sehingga dari sisi rasa malu, Baduy ini agak kurang. Ya. Sedangkan para sahabat, segan mereka mau bertanya kepada Rasulullah SAW, itu masih ada perasaan segan. Nah, khawatir jangan sampai mengganggu Rasulullah SAW. Kadang sampai 3 pertanyaan sudah cukup lah. Nah, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Kata Rasulullah, salat pada waktunya. Lalu bertanya lagi, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Kata beliau, berjihad di jalan Allah. Kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Sudah stop sampai di situ Abdullah bin Mas'ud. Nah, haddatsani bihinna Rasulullah SAW, lau zidtuhu lazadani. Inilah yang diberitakan Rasulullah SAW padaku. Kalau aku menambahnya, beliau akan menambahkan padaku. Tapi aku kasihan melihat Rasulullah SAW. Nah, beliau melihat kondisi Rasulullah SAW. Tapi Baduy tidak. Ya. Orang dari kampung nggak ngerti sama sekali. Nah, dan itu kebiasaan itu ya kawan. Subhanallah, sampai sekarang yang namanya Badu masih seperti itu keadaannya. Iya. Datang pada Syekh Ibnu Utsaimin, tanya, ya Syekh, kata dengan suara yang keras. Nah, dia hanya membutuhkan jawaban yang singkat. Naam atau la? Nah, sudah. Enggak minta dalil, enggak. Ma dalil ya Syekh? Enggak ngerti mereka. Nah, apa hukumnya ini? Boleh apa enggak? La, sudah. Pergi langsung pergi. Assalamualaikum, sudah pergi. Selesai. Nah, Badu. Ya. Nah, di Yaman masih banyak ya mereka ahlul badiyah, orang-orang tinggal di pedalaman. Ya, kalau ada sengketa datang ke Syekh, ya. Itu maktabah perpustakaan yang tadinya tenang jadi ribut semua. Ya. Teriak tengkar antara satu dengan yang lainnya. Bertengkar di maktabah. Subhanallah. Ya, jadi ini kebiasaan mereka. Namun dari sisi yang lain, kata para sahabat, bermanfaat mereka itu. Karena kurangnya rasa malu yang ada pada mereka, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ya. Qala aqbala a'rabiyun yawman faqal. Suatu ketika ada seorang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berkata, ya, dengan polosnya tentunya. Ya Rasulullah, zakarallah fil jannah syajaratan tu'dhi sahibaha. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surga bahwa dalam surga itu ada satu jenis pohon. Pohon ini ya Rasulullah merusak. Kata Badui ini. Kok bisa ditanam di dalam surga gitu? Pohon merusak kan itu, mengganggu, bisa mencelakakan, merugikan, melukai orang lain. Nah, kata Rasulullah SAW, apa itu? Pohon apa? Kok ada pohon dalam surga yang bisa mencelakakan? Nah, kata Badui ini as-sidr. Fa'inna lahu syaukan mu'ziyan. Nah, yaitu pohon bidara. Fa'inna lahu syaukan mu'ziyan. Dia memiliki duri yang bisa memudaratkan. Ya. Jalan juga pikiran orang Badui ini. Ya. Begitu disebutkan fi sidrin, yakni pohon bidara, pikirannya seperti ini mungkin, banyak durinya. Maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya seperti ini malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, faqala Rasulullah SAW, alaysa Allah Ta'ala yaqul fi sidrin makhdud. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi sidrin makhdud? Bukan hanya fi sidrin titik, bukan. Ada tambahannya makhdud. Pohon bidara yang makhdud. Yang telah terpotong duri-durinya.
khadadallahu syaukahu faja'ala makana kulli syaukatin thamarah. Allah Subhanahu wa taala telah memotong semua duri-durinya. Lalu Allah menjadikan setiap dari tempat duri yang telah terpotong itu digantikan dengan buah. Jadi tempat biasanya tumbuh duri itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buah. Fa innaha la tumbitu thamaran fa fataqat thamaratu minha an 72 launan min ta'am ma fihi launun yushbihul akhar. Ya. Sesungguhnya pohon tersebut menumbuhkan buah-buah yang mana satu buah itu bisa membelah, ya, dari satu buah itu menjadi 72 warna dari jenis makanan, ya, yang tidak sama antara satu warna dengan warna yang lainnya. 72 warna. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, hadza wa min fawaidis sidr anna dhilalahu min khairidh dhilal wa anfa'iha wa ashaddiha tarwihan lil abdan. Demikian pula di antara faidahnya pohon bidara bahwa tempat naungannya itu adalah sebaik-baik tempat untuk berlindung dan bernaung dan paling bermanfaat, ya, dan paling menyegarkan jasmani, menyegarkan badan. Kama annal aqla min thamarati yajlibul farah wa yudhibul ahzan. Demikian pula, ya, memakan dari buahnya, makan dari buah nibek yang kita sebutkan tadi, itu salah satu faedahnya kata beliau mendatangkan perasaan gembira dan menghilangkan kesedihan. Ya, wallahu a'lam. Ya, apakah ini diambil dari hadis atau dilihat dari tajarib, pengalaman bahwa makan buah nibek itu bisa mendatangkan perasaan senang, ya, dan menghilangkan kesedihan. Wallahu a'lam. Wa minha aidan at-talah. Di antaranya juga ada yang namanya talah. Ada pohon talah namanya. Apa? At-talah dalam surga itu. Wa huwa syajarul mauz. Yang dimaksud talah itu adalah pohon pisang. Nah, jadi di dalam surga ada pohon pisang. Nah, qala ta'ala wa talhin mandud dalam surah Al-Waqi'ah ayat 29. Allah berfirman dan talhin yang mandud. Pohon pisang yang mandud yaitu yakni nadada thamaruhu wa tarakam fatarahu fi subatatih. Yang dimaksud dengan mandud yakni buahnya banyak sekali. Ya. Bertumpuk-tumpuk buahnya itu. Nah. Ya. Sampai sebagiannya ada yang jatuh. Nah. Ada yang jatuh dari pohonnya. Kama nadadatil asabi' wal banan fil kaf. Ya. Seperti bertumpuk-tumpuknya jari jemari ini. Ya. Nah, seperti itulah bertumpuk-tumpuknya buah pisang yang ada di dalam surga. Wa tafsirut talah bil mauz wal ma'ruf. Penafsiran talah di sini dengan pisang inilah pendapat yang ma'ruf dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ikrimah, Mujahid dan selain mereka. Waqila ada satu pendapat pula yang mengatakan huwa syajarun idham min syajaril udah wahidatuhu talhah. Ya. Nah, ada pula yang mengatakan talhun yang dimaksud di sini adalah pohon-pohon yang besar dari pohon-pohon yang memiliki banyak duri. Syajarul idah. Wa huwa syajarun katsirus syauq, yaitu pohon yang banyak sekali durinya. Fayaj'alullahu makana kulli syaukatin minha thamaratan.
lalu Allah menjadikan tempat tumbuhnya duri, maka diganti dengan buah. Fiha sab'una launan minat ta'am, la yushbihu launun minha al-akhara, kama warada fil hadis. Yang pada satu buah itu terdapat 70 warna dari jenis makanan, yang tidak sama antara satu warna dengan warna yang lainnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis. Wa kana Ali radhiyallahu taala anhu yaqra fi tal'in mandud. Adapun Ali radhiyallahu taala anhu, beliau membacanya fi tal'in dengan ain. Ya, kalau qiraah yang masyhur talhin dengan ha. Kalau ini tal'in. Ya. Mandud. Berarti kalau tal'in ya berarti lain lagi. Nah, fa'ala hadza yahtamilu an yakuna sifatan ukhra li sidr. Maka ada kemungkinan, kalau demikian bacaannya, ada kemungkinan bahwa ayat ini merupakan sifat tambahan yang lain, ya, yang menjelaskan tentang ciri-ciri pohon bidara yang terdapat dalam surga. Wa minha aidan ar-rumman wan nakhil wal a'nab. Dalam surga itu juga ada delima, buah delima, buah korma, ada buah anggur. Allati danat kutufuha wa tadallat thamaratuha liakiliha, yang sangat dekat sekali bagi orang yang hendak memetiknya, ya, dan sangat dekat buahnya bagi orang yang hendak memakannya. Qala ta'ala fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam surga itu berbagai macam buah-buahan, juga ada korma, ada buah delima. Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam An-Naba, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu, mereka akan mendapatkan kemenangan di dalam surga. Di sana banyak kebun-kebun dan berbagai macam pohon buah anggur. Nah, walhasil bahwa di dalam surga tersedia segala macam jenis buah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.